Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi. Dari kawasan 12 Padang, 97,5 FM Plus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami di pagi hari ini dan kembali kita hadir dalam program Mutiara Pagi di jam 5:25 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023. Bersama saya Gus Pri di pagi hari ini pendengar, dan tentunya dengan narasumber kita di studio udah hadir Bapak Dr. Haji Firdaus MHI. Selamat pagi Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk semua. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, segar. Iya. Di hari ini topik kita tentang kandungan ilmu dalam sholat, Pak Firdaus. Iya, benar. Silakan mungkin dengan penyampaiannya, Firdaus. Baik, terima kasih Gus Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, bicara tentang salat, ya, syarat dengan ilmu pengetahuan, bahkan terapan ilmu itu sendiri. Misalnya sebelum salat itu ada amalan taharah. Ini adalah bagaimana badan diri, pakaian, tempat itu bersih. Badan diri di samping bersih juga suci. Ya, tentu sudah mandi, berpakaian rapi, bebas dari najis. Pokoknya sudah bersih. Nah, kita tahu bersih itu untuk sehat, bersih itu tanda orang beriman. Nah, di samping bersih juga suci. Bagaimana mensucikan diri? Yakni kalau sedang berhadas besar karena hubungan suami istri, karena menstruasi, karena telah melahirkan setelah 40 hari, maka disebut dalam keadaan berhadas besar. Nah, untuk sucinya itu dengan mandi wajib, mandi janabah. Kalau di Jawa itu lebih disebut mandi besar. Tertib mandi wajib ini beruduk dulu, baru mandi. Berbeda dengan mandi biasa, ya mandi dulu baru beruduk. Nah, sucilah orang yang sudah mandi wajib badan dirinya dari hadas besar. Terus di dalam salat sudah berpakaian rapi, beruduk, lalu menghadap kiblat. Kiblat ini memberi pengetahuan, kita tidak tahu di mana letaknya Ka'bah, maka waktu kita salat itu menghadap ke kiblat. Di antara syarat sahnya salat seseorang menghadap ke kiblat. 3 kali kalimat yang sama dalam surat yang sama, Al-Baqarah 144, 159, 149 maksud saya, dan 150. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke masjidil haram, yakni waktu salat, di mana saja, kapan saja, asal salat menghadap ke kiblat. Di mana letak kiblat itu? Ya di Masjidil Haram. Di tengah-tengah masjid itu ada Ka'bah. Jadi kita disuruh menghadap ke Baitullah. Dalam salat kita tahu apa itu salat. Secara bahasa artinya doa yang baik, karena dalam salat itu kalimat-kalimat doa, permohonan, ya permohonan ampun, petunjuk jalan yang lurus, mohon dicukupkan kebutuhan,
kesehatan, lebih-lebih mohon ampunan, terus petunjuk sudah jelas ya. Jadi doa dalam salat itu banyak, sehingga salat itu disebut doa yang baik. Menurut istilah, salat adalah amalan ibadah yang dimulai dari ucapan takbir dengan segala tata tertibnya, dikerjakan dengan tumakninah, diakhiri dengan salam. Nah, waktu menghadap kiblat sudah siap, mata ke tempat sujud, lalu takbiratul ihram, mengangkat tangan, terus baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dilanjutkan dengan doa iftitah, Al-Fatihah dan ayat yang dibaca. Nah, diawali dengan takbir membesarkan Allah. Ini suatu keadilan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun hambanya Allah, itu statusnya sama-sama hamba Allah. Sekalipun dia misalnya pegawai terendah atau pekerja sosial dianggap status sosial rendah, misalnya pengabdiannya di negeri membersihkan jalannya, jalan raya apalagi, itu tidak dipandang orang berpangkat tinggi. Tapi kalau dia mengabdi kepada Allah, ibadah salatnya benar, statusnya ya sama saja dengan pejabat setinggi apapun. Dia juga diwajibkan bertakbir, salat, rukuk, sujud kepada Allah. Jadi untuk salat ini mulai dari bangsa yang status sosialnya terendah sampai yang setinggi-tingginya, apakah itu di tingkat kecamatan, provinsi, atau negara, sekalipun juga untuk kelas dunia misalnya ya. Kalau misalnya orang nomor 1 di dunia itu siapa? Katakanlah Sekjen PBB. Nah, statusnya sama di mata Allah, rukuk sujudnya sama-sama diwajibkan sebagai hambanya. Nah, begitu benar salat ini mengajarkan begitu ajaran salat mulia, faedahnya sangat banyak, semua mendapat. Semua hamba Allah yang menaatinya itu mendapat. Lalu dalam gerak-gerik yang teratur disebut tumakninah, memberi pelajaran kepada kita jangan tergesa-gesa, kerjakanlah menurut waktunya. Kalau memang sudah sah ruku, ya ruku. Saat bangkit dari ruku, ya begitu pula. Saatnya bersujud, ya sujudlah. Jangan pula berlebih-lebihan. Kalau memang sudah selesai salat, ya diakhiri dengan salam ke kanan, salam ke kiri. Apa ini pelajarannya? Orang yang salat mendoakan saudaranya yang sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berilah keselamatan pada saudaraku yang sebelah kanan, rahmatmu ya Allah, serta keberkahan. Berkah itu apa? Menyenangkan lahir batin, banyak manfaat. Jadi kita sebelah kanan dari saudara kita yang sedang salat, kita dapat doa keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan. Terus selesai ke kanan, melihat lagi memutar kepala ya, 95 derajat ya, 95 derajat dari lurus ke depan, sudah itu melihat ke samping, sehingga pipi belahan kiri itu tampak oleh orang yang berada di belakang. Nah, begitu ukurannya. Nabi kalau baca salam ke kanan, maka tampaklah pipi kanannya dari belakang. Dia baca salam ke kiri, maka tampaklah pipi kirinya dari belakang dengan jelas. Apa pula maknanya sama dengan ke kanan tadi? Wahai saudaraku yang sebelah kanan, mendapat keselamatan juga lah engkau dari Allah, keselamatan lahir batin, dunia akhirat, pergi dan kembali dalam berusaha. Itu doanya. Terus disertai juga rahmat atau kasih sayang Allah, serta keberkahan. Apapun yang kamu usahakan, hendaklah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun profesi kita kerjakan diawali dengan bismillah,
insya Allah Allah memberi pertolongan, benar dalam bekerja. Kalau pekerjaan, tugas apapun dilakukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, diharapkan tidak ada penyelewengan. Penyelewengan itu kan banyak sekali, dari yang kecil sampai yang besar, misalnya dusta, berbohong dalam timbangan, soal kualitas barang. Lebih dari itu misalnya penyimpangan kekuasaan, tanda tangan palsu, dan lain-lain. Selesai kerja, karena diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu diakhiri dengan Alhamdulillah, dengan izinmu ya Allah sudah selesai, segala puji bagimu. Sehingga semua ibadah itu, pekerjaan kita sesuai dengan profesi masing-masing bernilai ibadah. Nah, jadi salat ya, banyak sekali manfaatnya itu, dan juga dia menjadi tiang agama. Kalau tiang kuat, ya suatu bangunan ya baguslah berdirinya bangunan tersebut. Tentu didasari dengan pondasi yang kuat pula. Tapi kalau tiang rapuh, ya bagaimana? Pastilah mudah runtuh. Jadi pribadi-pribadi kita ini supaya kuat mental, lahir batin, siap dengan berbagai ujian. Kalau diuji dengan keberkahan, rezeki, ilmu pengetahuan, lalu bersyukur, tidak sombong, tidak menghambur-hamburkan kekayaan, tidak berlaku mubazir, itu lulus dalam ujian karena dalam kenikmatan penuh bersyukur. Sekiranya diuji dalam kemiskinan, ya bersabar, tetap optimis, yakin Allah menjamin kehidupan, tapi berada dalam garis kemiskinan misalnya. Lalu bersabar di sini bukan diam, tetap berusaha, tapi masih miskin juga. Lalu dia bersabar, maka luluslah dalam ujian, bahwa dia tidak putus asa, tidak mengupat, tidak stres dengan kemiskinannya itu. Jadi kenapa itu bisa? Karena dilatih dengan salat. Karena orang salat itu dia sabar. Sehingga dalam salat dan sabar itu sering Allah rangkaikan. Misalnya surat Al-Baqarah 153 ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang bersabar itu ya disertai oleh Allah, dijamin kehidupannya atau dibimbing. Nah, bukti orang sabar itu dalam salat apa? Misalnya dia mau salat subuh. Kalau sekiranya tidak sabar, mana mau dia salat? Kan enak. Suhunya itu mendukung untuk tidur. Tapi orang yang beriman sudah sampai kepada tingkat sabar, dia tidak mau lagi tiduran kalau waktu subuh telah masuk. Karena dengan salat subuh itu badan lebih sehat, lebih berkah. Sekiranya masih tidur juga waktu subuh, malah badan bukan bertambah segar, ada kelelahan. Ini harus diperhatikan secara halus. Jadi sesungguhnya dalam salat itu banyak sekali ilmu pengetahuan, kebersamaan, kerapian saf, patuh pada pimpinan. Kalau pimpinan salah ditegur dengan indah sekali. Misalnya imam mestinya dari sujud duduk, terus berdiri, duduk sejenak maksudnya ya, Allahu Akbar, lalu duduk istirahat, duduk sejenak sekira 1 sampai 3 detik lah, lalu berdiri. Tapi imam tidak berdiri, langsung saja dia duduk. Padahal mau rakaat kedua mestinya. Berarti imam lupa, mestinya berdiri, langsung dia duduk baca tahiyat misalnya. Makmum di belakang tahu bagaimana cara menegurnya. Subhanallah, maha suci Allah. Apa artinya? Allah saja yang tidak pernah lupa. Allah suci dari sifat lupa. Hanya dengan membaca subhanallah, maka imam sadar dia salah, lalu bangkit dari duduknya, bangkit dari duduk, dari berdirinya tadi dia duduk. Kira-kira seperti itu. Jadi ini faedah salat berjamaah. Imam sekiranya salah, Allah takdirkan ada makmum yang meluruskannya. Jadi sebagai penutup, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, kalaupun menegur
apakah tetangga, anak kandung, saudara, apalagi atasan misalnya ya, rekan kerja, tegurlah dengan indah, jangan dipermalukan, jangan dengan kasar, tapi dengan cara arif dan bijaksana. Sekira itu dulu untuk pengantar kita, dikembalikan pada host kita, Gus. Ya, Ya, baik. silakan. Terima kasih